Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal kebidanan, soal kasus kebidanan ya. Dan pembahasannya itu aku bahas per opsi, jadi kamu harus wajib nonton. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke soalnya aja nomor 1. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Benjolan payudaranya tidak ada, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrhea, B. Hipermenorrhea, C. Hipomenorrhea, D. Oligomenorrhea, atau E. Polimenorrhea. Dan jawaban yang benar adalah B. Hipermenorrhea. Oke, kita bahas per opsi. Untuk opsi A, amenorrhea. Amenorrhea adalah suatu keadaan atau kondisi di mana pada seorang wanita tidak mengalami menstruasi pada masa menstruasi sebagaimana mestinya. Atau secara sederhana disebut dengan tidak haid pada suatu periode atau masa menstruasi. Karena pasien mengalami menstruasi lebih dari 10 hari, bukan ketiadaan menstruasi. Amenorrhea tidak cocok untuk kasus ini. Untuk opsi B, hipermenorrhea. Hipermenorrhea atau bisa juga disebut menorragia adalah kondisi di mana terjadi pendarahan menstruasi yang berlebihan, baik dalam jumlah maupun durasi. Dalam kasus ini, pasien mengalami menstruasi yang berkepanjangan lebih dari 10 hari. Oleh karena itu, hipermenorrhea atau menorragia adalah diagnosis yang paling mungkin. Untuk opsi C, hipomenorrhea. Hipomenorrhea adalah kondisi di mana perdarahan menstruasi sangat sedikit, baik dalam jumlah maupun durasi. Pasien mengalami menstruasi yang berkepanjangan dengan jumlah yang normal, sehingga hipomenorrhea tidak cocok. Untuk opsi D, oligomenorrhea. Oligomenorrhea adalah kondisi di mana siklus menstruasi lebih jarang dari normal. Biasanya lebih dari 35 hari sekali atau kurang dari 9 kali per tahun. Kasus ini tidak menunjukkan masalah dengan frekuensi siklus menstruasi, melainkan durasi yang berkepanjangan, sehingga oligomenorrhea tidak cocok. Dan untuk opsi E, polimenorrhea. Polimenorrhea adalah kondisi di mana siklus menstruasi terjadi lebih sering dari normal, biasanya kurang dari 21 hari. Kasus ini tidak terkait dengan frekuensi siklus menstruasi yang sering, tetapi durasi menstruasi yang berkepanjangan, sehingga polimenorrhea juga tidak cocok. Jadi udah cocok ya jawabannya, hipermenorrhea atau menorragia. Soal nomor 2, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg. Pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Pertanyaannya, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal hygiene, C. Memberikan suplemen penambah darah, D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, atau E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi selanjutnya. Dan jawaban yang benar adalah
D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Untuk pembahasan per opsinya, mulai dari opsi A, melakukan konseling gizi. Konseling gizi penting untuk kesehatan umum, terutama pada remaja perempuan. Namun dalam kasus ini, fokus utama harus pada penanganan perdarahan menstruasi yang berkepanjangan dan bukan pada masalah gizi langsung. Meskipun penting, ini bukan tindakan yang paling tepat dalam situasi ini. Untuk opsi B, memberikan edukasi personal hygiene. Edukasi personal hygiene memang penting, terutama selama menstruasi untuk mencegah infeksi. Namun, edukasi personal hygiene tidak akan menyelesaikan masalah perdarahan menstruasi yang berkepanjangan. Tindakan ini tidak sesuai sebagai penanganan utama. Untuk opsi C, memberikan suplemen penambah darah. Mengingat pasien mengalami perdarahan yang cukup lama, lebih dari 15 hari, pemberian suplemen penambah darah seperti zat besi dapat membantu mencegah atau mengatasi anemia yang mungkin terjadi akibat perdarahan yang berkepanjangan. Namun ini hanya mengatasi gejala anemia dan bukan penyebab utama perdarahan yang berkepanjangan. Untuk opsi D, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Mengingat kondisi pasien yang mengalami perdarahan menstruasi lebih dari 15 hari dengan darah bergumpal, konsultasi dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau disingkat dengan SPOG sangat diperlukan. SPOG dapat melakukan evaluasi lebih lanjut, termasuk pemeriksaan tambahan untuk mengetahui penyebab perdarahan dan memberikan penanganan yang tepat. Ini adalah tindakan yang paling tepat untuk menangani kondisi yang serius seperti ini. Untuk opsi E, mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Menunggu dan mengecek ulang pada siklus berikutnya bukanlah tindakan yang tepat karena pasien sudah mengalami perdarahan yang berkepanjangan, lebih dari 15 hari. Ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Jadi udah cocok jawabannya D, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Lanjut soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien. B. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Atau E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pasien. Dan jawaban yang benar adalah B. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Pembahasan per opsinya. Untuk opsi A, meminta dukungan keluarga pasien. Meminta dukungan keluarga pasien dapat membantu, terutama jika keluarga bisa memberikan dorongan kepada pasien untuk menerima pemeriksaan. Namun langkah ini tidak langsung menangani penolakan pemeriksaan oleh pasien. Untuk opsi B, memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Memberi pengertian kepada pasien tentang tujuan pemeriksaan fisik adalah langkah yang sangat penting. Penjelasan yang baik tentang pentingnya pemeriksaan untuk menentukan penyebab perdarahan yang berkepanjangan dan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut akan membantu dalam penanganan dapat membuat pasien itu akan menjadi lebih kooperatif. Ini adalah langkah pertama yang tepat untuk mengatasi penolakan pemeriksaan. Kemudian untuk opsi C, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti psikolog atau konselor remaja bisa membantu jika masalahnya lebih kepada aspek psikologis.
Namun, ini biasanya dilakukan setelah upaya komunikasi langsung dengan pasien tidak berhasil. Dan untuk opsi D, merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap mungkin diperlukan jika bidan tidak dapat melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Namun sebelum merujuk, bidan harus mencoba untuk meyakinkan pasien tentang pentingnya pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian untuk opsi E, meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Meminta keterangan tertulis tentang penolakan pemeriksaan adalah langkah administratif yang bisa diambil untuk melindungi bidan secara hukum. Namun, ini biasanya merupakan langkah terakhir jika semua upaya lain untuk meyakinkan pasien tidak berhasil. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrea, B. Hipermenorrea, C. Hipomenorrea, D. Oligomenorrea, atau E. Polimenorrea. Dan jawaban yang benar adalah E. Polimenorrea. Oke, kita bahas per opsi lagi. Untuk opsi A, amenorrea. Amenorrea adalah suatu keadaan atau kondisi di mana pada seorang wanita tidak mengalami menstruasi pada masa menstruasi sebagaimana mestinya, atau secara sederhana disebut dengan tidak haid pada suatu periode atau masa menstruasi. Karena pasien mengalami menstruasi 2 kali dalam sebulan, bukan ketiadaan menstruasi, amenorrea tidak cocok untuk kasus ini. Kemudian untuk opsi B, hipermenorrea. Hipermenorrea adalah kondisi di mana terjadi perdarahan menstruasi yang berlebihan dalam jumlah tetapi durasi menstruasi tetap dalam batas normal, yaitu 3-7 hari. Kasus ini lebih berkaitan dengan frekuensi menstruasi yang meningkat, bukan jumlah perdarahan, sehingga hipermenorrea tidak cocok. Untuk opsi C, hipomenorrea. Hipomenorrea adalah kondisi di mana perdarahan menstruasi sangat sedikit, baik dalam jumlah maupun durasi. Karena pasien tidak mengalami menstruasi yang sangat sedikit, hipomenorrea juga tidak sesuai. Dan untuk opsi D, oligomenorrea. Oligomenorrea adalah kondisi di mana siklus menstruasi lebih jarang dari normal, biasanya lebih dari 35 hari sekali atau kurang dari 9 kali per tahun. Pasien mengalami menstruasi 2 kali dalam sebulan, yang berarti frekuensi menstruasi lebih sering dari normal, sehingga oligomenorrea juga tidak sesuai. Kemudian untuk opsi E, polimenorrea. Polimenorrea adalah kondisi di mana siklus menstruasi terjadi lebih sering dari normal, biasanya kurang dari 21 hari. Pasien mengalami menstruasi 2 kali dalam sebulan, yang menunjukkan bahwa siklus menstruasi terjadi lebih sering dari normal. Ini adalah diagnosis yang paling mungkin untuk kasus ini. Jadi udah cocok, jawabannya E, polimenorrea. Lanjut soal nomor 5. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi badan 145 cm, berat badan 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan hymen kebiruan dan menonjol keluar. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrea, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, atau E. Hymen imperforata. Dan jawaban yang benar adalah E. Hymen imperforata. Oke, kita ke pembahasan per opsi. Untuk opsi A, amenorrea. Amenorrea adalah kondisi di mana tidak terjadi menstruasi sama sekali. Dan ini adalah termasuk amenorrea primer.
yang berarti seorang remaja belum pernah mengalami menstruasi. Meskipun ini deskriptif dari kondisi pasien yang tidak pernah haid, ini tidak menjelaskan penyebabnya. Gejala seperti hymen kebiruan dan menonjol keluar menunjukkan penyebab spesifik, sehingga amenorrea saja tidak cukup sebagai diagnosis yang paling tepat. Kemudian untuk opsi B, aplasia vagina. Aplasia vagina adalah kondisi di mana vagina tidak terbentuk secara normal atau sepenuhnya. Pasien ini memiliki vagina yang terlihat normal kecuali hymen yang kebiruan dan menonjol. Jadi aplasia vagina juga tidak cocok. Kemudian opsi C, atresia vagina. Atresia vagina adalah kondisi di mana vagina tertutup atau tidak berkembang sepenuhnya. Seringkali menyebabkan obstruksi aliran menstruasi. Namun pemeriksaan menunjukkan adanya hymen kebiruan dan menonjol keluar, yang lebih sesuai dengan penyebab obstruksi pada tingkat hymen, bukan vagina itu sendiri. Untuk opsi D, hematometra. Hematometra adalah penumpukan darah menstruasi dalam rahim akibat obstruksi aliran keluar. Ini bisa terjadi jika ada hambatan di vagina atau hymen, tetapi penekanan pada hymen kebiruan dan menonjol keluar menunjukkan bahwa obstruksi utama adalah pada hymen itu sendiri, bukan di tempat lain. Kemudian untuk opsi E, hymen imperforata. Hymen imperforata adalah kondisi di mana hymen tidak memiliki lubang, sehingga darah menstruasi tidak bisa keluar dan menyebabkan penumpukan darah di belakangnya. Ini menyebabkan gejala seperti nyeri perut bulanan dan tampilan hymen kebiruan dan menonjol keluar. Jadi ini cocok dengan seluruh deskripsi kasus. Oke, udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang baik itu P3K, SKB maupun UKOM. Dan maaf kalau agak berisik ya teman-teman. Sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Mulailah belajar dari sekarang dan nanti kamu akan bersyukur telah melakukannya. Oke, tetap semangat!